Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di segmen Box Call MotoGP TMC Block. Langsung ya, berdasarkan informasi-informasi dari MotoGP Jerez 2024. Nah, seperti kita ketahui di Jerez di 2024 ini ada 3 pembalap wildcard dari masing-masing pabrikan, dari Aprilia, dari KTM, dan dari Honda ikut wildcard di race weekend. Dan dari Honda itu hadir Stefan Bradl. Nah, seperti kita ketahui setelah MotoGP Jerez ya, nanti di hari Senin itu ada tes juga yang ya banyak banget ditengarai akan menghadirkan motor-motor baru, terutama dari dua pabrikan konsesi yaitu Honda dan Yamaha. Nah, kali ini kita akan membicarakan dulu tentang Honda nih ya, karena memang ada sesuatu yang baru mulai dari free practice 1 ya di MotoGP Jerez, di mana Stefan Bradl itu menghadirkan motor yang bisa dibilang baru banget ya. Ini foto dari jurnalis Matt Osley dari Jerez langsung. Ini menampilkan dari motor Honda RC 213V yang dipakai oleh Stefan Bradl. Ini benar-benar banyak detail-detail yang baru. Mesin, apakah mesin baru? Ya bisa jadi mesin baru teman-teman sekalian, karena memang Honda diperbolehkan untuk mengupdate mesin sepanjang musim. Namun yang kelihatan kan hanya beberapa detail-detail dari aerodinamika. Nah, kita akan bicarakan dulu ya yang aerodinamika. Ya, yang masih pertama tuh ya di bagian depan front cowl ya. Front cowl-nya itu sepertinya kayak agak sedikit lebar, terutama di aerodinamika, terutama di winglet depannya. Terus ada kayak tonjolan nih, saya nggak ngerti ini tonjolan apa, cuman kemiringannya sih mirip-mirip ya dengan yang dipakai oleh Luca Marini dan juga Joan Mir sekarang. Ada juga winglet di depan ya, di depan fork, cuman sayang ini yang di bagian apa namanya front fender atau spakbor depan gak kelihatan. Nah, namun secara umum sidepodnya ini berubah lagi teman-teman sekalian ya. Sidepodnya ini lebih balik lagi ke model-model lama gitu ya, mirip kayak Ducati juga gitu ya. Terus abis itu ada kayak downwash duct di bagian belakang, di downwash duct, dan juga ada sedikit yang menggembung nih di belakang. Nah, menggembungnya ini kayak ditambahin dari fairing awal, tapi dibuat tambahan menggembung gitu nih. Nih ya, yang ada stiker Pro Honda ini ya. Ya, ini menggembung ini ditengarai merupakan solusi dari untuk menghadirkan downforce karena efek dari ground effect kalau pada saat motor ini berada dalam posisi rebah ke samping. Nah, selain itu juga kita bisa lihat juga hadir bagian belakang rear end-nya ini benar-benar masih banget berubah teman-teman sekalian. Yang paling kelihatan dari aerodinamika bagian belakang ya, di mana winglet belakangnya kelihatan banget nih berubah. Ini ya lekukannya ada kayak gurney flap segala macam. Ini lebih masif, gede banget gitu ya. Bukan gawang lagi, ini benar-benar udah kayak winglet atau aero wing bagian belakang dari mobil-mobil Formula 1. Nah, bagian belakangnya ini bagian gembung ke atas ini kecil, namun di bagian samping ini ada sedikit kayak kemiringan ini. Ini kayaknya sih ya, hadir kayak diupayakan kayak mungkin downforce juga ya di sini ya, di bagian sini ya. Nah, ini agak sedikit rata dari mulai jok ke belakang, ini rata nih, nyambung terus gitu loh teman-teman sekalian. Ini motor Bradl nih ya, ini menarik banget. Dan ada beberapa foto-foto lainnya. Nah, ini foto dari mana nih ya, dari GP1 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini menarik nih teman-teman sekalian. Yang pertama adalah nih di bagian samping, akhirnya Honda juga kembali mengikuti pabrikan-pabrikan lain ya, menghadirkan kayak kisi-kisi dari ventilasi udara nih yang di bagian samping ya. Kalau yang sebelumnya kan kecil banget gitu ya. Nah, kita lihat juga di sini ada lubang di sini untuk apa nih? Kayaknya untuk starter atau kayak gimana gitu ya. Terus habis itu nah ini nih, downwash duct-nya ini menarik nih teman-teman sekalian. Kalau lihat dari samping nih bentuknya kayak begini nih. Gitu ya, downwash duct-nya itu benar-benar serius banget gitu. Kayak itu di sini. Terus habis itu juga winglet side podnya juga kelihatan juga lebih besar ya. Dari sini kelihatan banget bentuk aerodinamika bagian belakangnya juga dibuat besar, namun punuk belakang ya, punuk belakang apa namanya ya, itu kecil teman-teman sekalian. Beberapa foto-foto lain ya. Nah, ini dia nih, menarik nih ya. Sini ya, dari Ramon Aurin nih, apa namanya, crew chief dari tim tes yang Stefan Bradl. Ini kelihatan banget nih. Ini panjang banget nih teman-teman sekalian nih. Ini ada kayak solusi aerodinamika dan ininya agak sedikit masuk ke dalam. Nih kalau teman-teman sekalian bisa lihat ya, sedikit masuk ke dalam. Terus ini juga agak cuma gini kayak gurney flap, ini menghasilkan downforce yang pasti. Nah, ini nih dia tuh nggak langsung lurus, tapi ini kayak sedikit di bagian belakang itu dikerucutkan ke tengah.
ya apa ya, mungkin menghadirkan speed udara yang tinggi dan menghasilkan tekanan udara yang rendah. Mungkin juga aerodinamika juga yang dihadirkan di situ, masih nggak tahu deh. Cuman ini menarik sih kalau menurut saya sih. Ya, nah ini adalah foto-foto lanjutannya nih ya dari GP1 juga nih ya. Nah ini foto lebih besarnya, resolusi lebih tinggi ya. Nah terus, nah ini di bagian bawah ini teman-teman sekalian, ini menarik nih ya. Ini kalau teman-teman sekalian lihat ya, di belakang di sini ada kayak masih tetap pakai spoon ya, pakai spoon di bagian belakang aerodinamika. Nah ini nih, yang menarik nih, sempet dulu pernah kelihatan hadir di KTM dan akhirnya dipakai oleh Honda RC213V di race weekend oleh Stefan Bradl. Jadi ini tuh downwash duct nyambung gitu loh teman-teman sekalian. Di bagian bawahnya juga ada kayak aero dikit nih, kayak gimana gitu ya di bagian bawah gitu ya. Kemungkinan juga akan menghasilkan downforce atau kayak gimana. Cuman ini nih downwash ductnya ini nyambung antara kanan dan kiri gitu ya, downwash ductnya. Ini terus habis itu kita bisa lihat lagi. Nah ini detail dari wingletnya, dan ini nih ya winglet di bagian fork ya, fork winglet ya, agak sedikit ke depan, dua bilah juga. Dan teman-teman sekalian bisa lihat di sini nih side podnya ini beda banget yang dipakai oleh Marini dan juga Joan Mir sekarang. Ini lebih besar lagi, balik lagi ke besar. Terus habis itu kita bisa lihat di sini ada kayak ini splitter ya, supaya udara benar-benar ke sini gitu ya. Dan di sini tugas dari sidepod ini tidak lagi tidak seperti kayak Ducati ya, yang menghadirkan udara untuk lari atau berjalan atau mengarah ke bagian atas dari daerah ground effect. Tapi kalau di sini ground effect-nya masih jauh banget. Soalnya ground effect-nya tuh di bawah banget teman-teman sekalian. Nih kita lihat sini nih. Ini antara sidepod di atas terus ground effect terus di sini itu beda banget. Sementara swing arm-nya kita bisa lihat masih menggunakan swing arm aluminium ya. Aluminium, teman-teman sekalian bisa lihat lagi di sini ternyata tidak banyak perubahan di fender depan atau di spakbor depan. Ya kayak begini nih ya, tapi lumayan masif, dan diperkirakan beberapa solusi-solusi ini akan dites juga oleh pembalap-pembalap baik itu Joan Mir dan juga Luca Marini mungkin di hari Senin nanti ya. Nah ini beberapa foto-fotonya nih. Nah ini dari belakang nih ya teman-teman sekalian ya. Nih kita bisa lihat di sini ya downwash duct-nya berubah banget. Wah ini ternyata di bagian depan juga dibuat kayak apa ya, tameng-tameng gitu ya di bagian samping dari velg gitu. Dan di ini bagian belakang ini, ini dia teman-teman sekalian detailnya. Jadi memang benar mengerucut kecil ya. Sementara ini bagian belakangnya juga kayak mobil ya, beneran ya. Detailnya ini bener-bener nih, aerodinamika ini luar biasa nih. Apakah ini akan menghasilkan sesuatu yang bagus di race weekend? Kita bisa lihat nanti. Untuk sementara itu aja teman-teman sekalian. Semoga apa yang bisa ditampilkan di sini bisa memberikan teman-teman sekalian tambahan informasi mengenai apa yang diupdate oleh Honda di seri keempat MotoGP 2024 di Jerez, Spanyol. Itu aja. Kemudian kita akan kita akan update di waktu-waktu ke depan mengenai apa yang dihadirkan oleh Honda dan juga pabrikan-pabrikan lainnya di MotoGP. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.